Beberapa waktu terakhir, Houthi yang merupakan salah satu kelompok perlawanan Islam yang berfokus pada perjuangan mendukung Palestina, sekaligus mengecam dan mengutuk perbuatan Israel, kembali menunjukkan serangan demi serangan mematikannya terhadap Israel. Tepatnya pada tanggal 29 Oktober lalu, Angkatan Bersenjata Yaman telah melakukan serangan dengan menggunakan pesawat tanpa awak yang ditujukan terhadap salah satu kawasan penting di Israel, yaitu kawasan industri Ashkelon. Yahya Saree selaku Brigadir Jenderal memberikan pernyataan bahwa operasi yang telah mereka lakukan dengan menggunakan pesawat tanpa awak itu telah berhasil mencapai targetnya. Selanjutnya, Yahya Saree juga memberikan pernyataan lainnya bahwa serangan yang dilakukan mereka merupakan salah satu tanggapan terkait kejahatan Israel yang terus-menerus dilakukan di Gaza dan Lebanon. Mereka berkomitmen untuk terus melakukan serangan balasan dan tidak akan berhenti kecuali Israel juga berhenti menyerang. Di hari sebelumnya, pasukan Houthi pun sudah melaksanakan beberapa operasi terhadap kapal-kapal yang berada di Laut Merah, Laut Arab, serta Selat Bab al-Mandab. Pasukan Houthi memiliki target 3 kapal yang memasang bendera Liberia. Sebab setelah diselidiki, perusahaan induk dari kapal-kapal tersebut sudah memberikan larangan berlayar menuju pelabuhan Israel. Serangan yang dilakukan oleh Houthi tersebut, salah satunya termasuk serangan terhadap kapal Motaro di Laut Merah dan Selat Bab al-Mandab. Dalam serangan itu, Houthi menggunakan rudal balistik. Selain itu, pernyataan pimpinan Houthi juga menyatakan bahwa mereka telah menargetkan kapal lainnya, yaitu Mars Kowloon di Laut Arab dengan sebuah rudal dan SC Montreal di Laut Arab dengan menggunakan 2 drone. Sebenarnya, sejak akhir tahun lalu, secara efektif Houthi telah melakukan operasi terhadap banyak kapal-kapal Israel dan negara-negara yang diduga menjadi sekutunya dengan menggunakan rudal atau drone. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa seiring berjalannya waktu, persenjataan Houthi kini semakin berkembang. Salah satunya adalah mereka tampaknya memiliki drone bawah air yang canggih. Hal itu pun menambah persenjataan Houthi menjadi kian lengkap. Hingga baru-baru ini, sebuah rekaman yang beredar telah menunjukkan mengenai sebuah peluncuran drone bawah air. Drone tersebut tampak bergerak meluncur di permukaan laut dan memberikan sebuah serangan langsung terhadap sebuah kapal. Drone bawah air tersebut kemudian diketahui dinamakan dengan Al-Qarya. Al-Qarya dapat dioperasikan dan menggunakan kendali jarak jauh. Lalu drone itu pun memiliki sistem pengamatan dengan kamera yang terpasang pada batang yang letaknya ada di bagian atas drone, yang bentuknya menyerupai tabung itu. Di dalam rekaman tersebut, tampak bahwa drone bawah air bergerak terus menuju ke targetnya, lalu kemudian kadang-kadang naik ke permukaan air. Kameranya muncul seolah mencoba mengirimkan informasi ke kapal yang terdapat pengendali di dalamnya. Hingga akhirnya drone pun kembali menyelam ke bawah air dan melanjutkan perjalanan menuju sasaran. Dengan Houthi yang memiliki senjata canggih berupa drone bawah tanah, kemungkinan besar musuh pun tak akan mudah mendeteksi serangan yang mereka lakukan. Pergerakan Houthi memang selalu cukup mengejutkan bagi Israel. Bagaimana tidak, mereka tak henti mengembangkan banyak persenjataan canggih serta tidak pantang menyerah dalam menyerang pasukan Israel dengan berbagai taktik serta persenjataannya. Serangan demi serangan Houthi yang benar-benar di luar dugaan sebenarnya sudah terjadi dalam beberapa waktu sebelum ini. Mereka tampaknya tidak ingin membuat Israel bernafas lega. Sebelum ini, Houthi pun telah melancarkan serangan dengan menggunakan rudal hipersonik bernama Palestinto yang menargetkan salah satu pangkalan militer Israel yang letaknya ada di wilayah Tel Aviv. Selaku juru bicara sekaligus pimpinan Houthi, Yahya Saree mengungkapkan bahwa serangan rudal yang dilakukan oleh Houthi diklaim telah sukses diluncurkan dan berhasil melewati semua sistem pertahanan Israel beserta sekutunya Amerika Serikat dengan menggunakan rudal Palestinto. Yahya Saree juga menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Houthi semata adalah demi mendukung penuh perjuangan Palestina dan Lebanon. Sementara itu, berbicara mengenai rudal Palestinto yang diklaim oleh Houthi telah sukses menembus pertahanan musuh. Rupanya merupakan rudal yang pertama kali diperkenalkan oleh Houthi pada pertengahan September 2024 lalu. Rudal Palestinto 2 mempunyai kemampuan yang mengagumkan. Di antaranya adalah rudal ini dapat beroperasi dalam 2 tahap dengan bahan bakar padat yang kecepatannya pun mencapai Mach 16. Jangkauan yang dimiliki juga luar biasa, yakni hingga 2150 km jauhnya. Selain itu, kemampuan manuver rudal ini pun terbilang sangat tinggi, sehingga tidak diragukan lagi jika Palestinto diklaim sebagai rudal yang dapat membuat Iron Dome tak dapat berkutik. Iron Dome yang merupakan milik Israel adalah salah satu sistem pertahanan yang cukup terkenal sebagai kebanggaan mereka. Sistem pertahanan Iron Dome ini dikembangkan oleh Rafale Advanced Defense System milik Israel dengan bantuan dukungan dari sekutunya, yakni Amerika Serikat.
Iron Dome dikhususkan untuk melawan ancaman serangan roket, mortir, serta drone yang berbahaya. Boleh disebut juga kalau Iron Dome merupakan sistem pencegat semua serangan tersebut. Selain itu, secara global, Iron Dome dipercaya merupakan salah satu sistem pertahanan yang sangat efektif. Iron Dome milik Israel dirancang untuk melakukan respon terhadap semua serangan yang ditembakkan dari arah Gaza ataupun Lebanon. Berdasarkan klaim dari Kementerian Pertahanan Israel, tingkat keberhasilan Iron Dome dalam menangkis serangan dapat mencapai 90%. Selama bulan September kemarin, Houthi juga dengan gencarnya melakukan perlawanan. Pada 15 September lalu, Houthi telah melakukan serangan dengan menggunakan rudal hipersonik mereka ke wilayah penting di Israel. Rudal hipersonik ini pun dengan kehebatannya mampu membuat sistem pertahanan di Arab Saudi dan Yordania tak dapat mendeteksinya. Sehingga ketika rudal tersebut melewati daerah-daerah itu, tidak ada pencegahan atau informasi yang tersampaikan ke Israel. Akibatnya sebuah pipa gas di Tel Aviv pun hancur terbakar. Tampaknya Iron Dome pun tak mampu menggagalkan rudal tersebut. Serangan mematikan Israel juga berlanjut di tanggal 26 September. Houthi melancarkan serangan ke wilayah Israel bagian tengah. Sirine bahaya pun seketika berbunyi, memberikan ruang terhadap siapapun yang tinggal untuk waspada. Walaupun IDF mengklaim bahwa serangan tersebut dapat dicegat, akan tetapi kepanikan dan rasa takut yang diakibatkan oleh serangan tersebut tentunya bukan sekedar peringatan biasa. Keesokan harinya, Houthi juga menyerang 3 kapal Amerika yang sedang berlayar di Laut Merah. Ada sebanyak 23 rudal bersayap dan pesawat tanpa awak yang mereka luncurkan pada saat itu. Tidak selesai sampai di sana, setelah September berlalu, Houthi terus melakukan perlawanan. Houthi kembali melancarkan serangan terhadap salah satu kapal yang merupakan milik dari negara yang diduga pro terhadap Israel. Kapal tersebut tampak terbakar dengan cepat, kemudian hancur berkeping-keping hingga akhirnya tenggelam. Setelah semua serangan yang dilakukan oleh Houthi tersebut, tampaknya Israel dan Amerika mencoba meningkatkan persenjataan mereka dalam hal menyerang Houthi. Salah satunya adalah ketika akhirnya Israel menurunkan salah satu pesawat yang disebut-sebut sebagai salah satu pesawat militer seharga miliaran dolar yang canggih sekali, bernama pesawat B-2. Digunakanlah pesawat B-2 tersebut pada 17 Oktober lalu. Amerika Serikat meluncurkan serangan dengan B-2 ke beberapa fasilitas penyimpanan senjata milik Houthi yang terletak di bawah tanah Yaman. Diketahui bahwa senjata-senjata yang ada di sana adalah senjata-senjata yang juga digunakan untuk menyerang kapal-kapal di Laut Merah. Pesawat B-2 adalah salah satu pesawat pengebom yang punya banyak kelebihan, yaitu mampu menjadi pelindung, penyerang, sekaligus penyusup di dalam usahanya menembus pertahanan musuh. Pesawat B-2 ini memiliki sistem canggih yang bisa membuatnya sulit untuk terlihat atau dideteksi. B-2 memang dirancang secara khusus untuk melakukan penyusupan ke area lawan. Karena itulah nantinya, B-2 ini dapat menyerang kapan saja tanpa bisa diduga. Kemampuan lainnya, pesawat ini mampu melaju sejauh 6.000 mil laut dan harganya pun memang sangat luar biasa, hingga mencapai 2 miliar dolar. Walaupun Israel dan Amerika tampaknya terus melakukan pengembangan terhadap persenjataan mereka, di sisi lain, Houthi yang secara konsisten melakukan serangan. Sepertinya bukan lawan yang mudah bagi mereka dan mungkin di kesempatan selanjutnya mereka bisa melakukan serangan yang lebih besar lagi terhadap Israel beserta sekutunya.